Sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat ledakan petasan dari balon udara. Atap bangunan jebol dan melukai satu penghuni rumah. Rumah milik Haryanto, warga desa Dadapan, Ponorogo, Jawa Timur, rusak parah akibat ledakan petasan. Atap bangunan jebol, kaca pecah, dan dinding bangunan retak. Kerusakan ini terjadi akibat ledakan petasan berukuran besar yang jatuh di atap rumah Haryanto. Tidak hanya menyebabkan kerusakan, ledakan petasan juga melukai penghuni rumah. Peristiwa terjadi selepas salat Idul Adha. Korban yang tengah asik bermain ponsel di dalam rumah tiba-tiba mendengar ledakan yang disusul jebolnya atap rumah. Informasi yang kami dapat, petasan ada 2 yang meledak, yang satu di atas, yang satu turun mengenai atap rumah Pak Haryanto ini sehingga menyebabkan kerusakan. Hasil pendidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Diduga ledakan berasal dari petasan balon udara yang jatuh dan menimpa atap rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Viral aksi seorang pengemudi ojek online mengantar jenazah dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Diduga pihak keluarga tidak mampu membayar biaya ambulan. Seorang pengemudi ojek online membonceng seorang pria baru baya yang sedang memangku jenazah bayi yang merupakan cucunya. Jenazah dibawa dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang jaraknya 53 km. Saat dikonfirmasi, pengemudi ojol yang bernama Darman Syah juga mengungkapkan dirinya dibayar dengan uang pribadi petugas pemulasaran rumah sakit sebesar Rp150.000. Om, bisa oplang om. Bisa kemana? Ke Pangkep. Kira-kira kalau ke Pangkep berapa? Bisa kalau 200 om. Bisa kurang. Bisa 1,5. Ini pun 1,5 orang susah. Dia bilang 1,5, saya dipanggil masuk om. Dipanggil masuk ke dalam di kamar jenazah. Itu jenazah sudah di luar om. Sudah di luar dia. Di pangku. Karena dia bawa play. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait adanya video viral driver ojol melakukan pengantaran jenazah dari rumah sakit tersebut ke kota Pangkep. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sejumlah warga yang tengah bermain di Taman Sampangan panik saat seekor sapi kurban bobot 1 ton mengamuk dan berlari di Jalan Kelut, Semarang. Akibatnya seorang warga terluka diseruduk sapi. Setelah 1 jam, sapi baru bisa ditenangkan dan diikat ke tiang listrik. Meski demikian, sapi sempat berulang kali memberontak dan kembali mencoba kabur. Usai ditangkap, sapi segera dibawa untuk disembelih. Sementara di kawasan Kampungan Plemburan, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, sapi kurban mengamuk dan berlari sejauh 2 km ke arah Jalan Ring Road. Bahkan sapi sempat menyeruduk dan menendang 2 anak-anak kecil hingga terluka. 1 korban segera dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih dan 1 korban lainnya dirawat secara pribadi. Di Kota Bengkulu, seekor sapi kurban kabur hingga masuk ke markas TNI Korem 041 Gamas dan membuat sejumlah prajurit kocar-kacir. Setelah kelelahan, sapi baru bisa ditangkap warga menggunakan tali. Sebelumnya, sapi mengamuk hingga tali pengikatnya putus. Usai ditangkap, sapi kembali dibawa ke masjid untuk disembelih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Masjid Perjuangan 45 Kota Medan menyembelih hewan kurban dari Presiden Joko Widodo. Sapi jenis ongole berbobot hampir 1 ton. Sapi kurban Presiden Joko Widodo menjadi hewan kurban terakhir yang disembelih di Masjid Perjuangan 45 Medan, Kota Medan. Belasan petugas langsung memasang tali di kaki dan perut sapi berjenis ongole dengan bobot hampir 1 ton. Tidak ada kesulitan saat proses penyembelihan. Meski bobotnya terbilang raksasa, namun proses penyembelihan berjalan cepat.
Sementara proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta baru dimulai hari ini, termasuk penyembelihan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin. Dan sudah ada rekan Gisel di Masjid Istiqlal Jakarta. Gisel, bagaimana proses penyembelihan hewan kurban di sana, Gisel? Baik, selamat siang Desvita dan juga pemirsa. Pasca penyembelihan hewan kurban milik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pukul 7:45 pagi tadi dapat kami sampaikan situasi terkini di halaman Masjid Istiqlal. Pihak panitia masih dalam proses melakukan pemotongan, pengemasan dan juga pendistribusian daging hewan kurban yang sudah dilakukan selama lebih dari 2 jam hingga pukul 10 lewat pukul 45 ini. Adapun daging kurban ini yang sudah dipotong nantinya akan ditimbang terlebih dahulu sebelum disalurkan atau diantarkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sebagai informasi, hewan kurban milik Presiden Jokowi merupakan menjadi hewan kurban pertama yang disembelih di Masjid Istiqlal di antara 72 hewan kurban lainnya, yakni yang terdiri dari 60 sapi dan juga 12 ekor kambing. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan daging kurban secara terbuka kepada masyarakat, melainkan akan dikirim langsung ke perseorangan yang membutuhkan dan sejumlah stakeholder atau lembaga binaan Istiqlal seperti pondok pesantren, panti asuhan, hingga asrama penghafal Al-Quran yang berada di Jabodetabek. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk mengambil jatah daging kurban. Hal ini dilakukan supaya pembagian daging kurban bisa secara merata dan juga adil. Demikian Desvita. Baik, terima kasih Gisel Rahma yang melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan warga berdesakan saat pembagian daging kurban di Komplek Masjid Agung Darussalam Cilacap, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, puluhan warga gigit jari karena tidak kebagian kupon kurban. Ratusan warga berdesakan saat pembagian daging kurban di Komplek Masjid Agung Darussalam Cilacap, Jawa Tengah. Antrean sudah terjadi sejak pagi, padahal pembagian daging kurban baru dilaksanakan pada siang hari. Tak ayal, warga yang didominasi mak-mak saling dorong berebut masuk di pintu belakang masjid. Bahkan sejumlah mak dan anak-anak terjepit. Petugas Satpol PP pun kewalahan mengatur antrean. Panitia telah menyiapkan 2.000 bungkus daging kurban. Setiap warga mendapat setengah hingga 1 kilogram daging kurban yang terdiri dari daging, jeroan, dan tulang. Warga yang sudah mendapat daging harus mencelupkan jari di tinta agar tidak antre kembali. Desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam sih Bu? Ya 2 jam apa 1 jam itu. Ini rame. Dapat berapa Bu? Ini satu. Satu besek ya? Ya. Berapa kilo itu? Ya. Sementara puluhan warga berdesakan di halaman Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, meminta jatah daging kurban. Namun panitia tidak memberikan jatah daging kurban lantaran stok daging sudah habis dibagikan pada warga yang memiliki kupon. Panitia pun langsung membubarkan warga. Sebanyak 775 kupon dibagikan pada warga yang telah mengantre sejak pagi. Warga yang tidak kebagian kupon mengaku kecewa karena harus pulang dengan tangan kosong meski telah mengantre seharian. Dari Cilacap dan Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, warga dusun kecil yang bekerja sebagai petani dan buruh tani melaksanakan kurban hingga mendapatkan daging sebanyak 25 ton di Banjarnegara, Jawa Tengah. Total hewan kurban yang disembelih sebanyak 74 ekor sapi dan 292 ekor kambing. Meski bekerja sebagai petani dan buruh tani, warga berpenghasilan 50 hingga 70 ribu rupiah per hari di Kerajaan Desa Batur Banjarnegara bisa berkurban dengan jumlah fantastis. Tahun ini total ada 74 ekor sapi dan 292 kambing dikurbankan. Warga mengaku untuk bisa berkurban mereka menabung mulai dari harian 10 ribu hingga 50 ribu rupiah. Saat hari kurban datang, hanya rasa kebahagiaan yang dirasakan karena bisa berbagi untuk sesama. Total daging kurban tahun ini mencapai 25 ton dan dijadikan 9.300 paket kurban untuk dibagikan ke warga sekitar dan daerah lain.
Berapa Pak biasanya Pak sekali nabung Pak? Ya, Jumlah? seadanya selama ragu, 10.000 seadanya sebulan. Sudah terkumpul ya Pak ya? Dikorban. Dan akhirnya ini bisa berkorban gimana Pak perasaannya Pak? Akhirnya bisa Senang. senang ya Pak ya? Sohibul korban sapi ada sejumlah 74 ekor, yang tahun kemarin ada 73 tambah 1 ekor. Untuk kambingnya ada penambahan 32, ada jumlah 32 ekor, total kambingnya 292. Meski jumlah daging kurban yang fantastis, namun pembagian berlangsung tertib dan rapi dengan sistem kupon. Kekompakan warga dan kesadaran berkurban di dusun ini pantas ditiru karena tidak memandang strata sosial. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Adha menjadi berkah bagi jasa penggilingan daging di Boyolali, Jawa Tengah. Warga berduyun-duyun menggiling daging kurban menjadi berbagai olahan. Warga berdatangan ke tempat penggilingan daging di Pasar Pengging Banyudonok, Boyolali, Jawa Tengah. Warga bahkan rela antri hingga 1 jam lebih untuk menggiling daging sapi korban yang mereka peroleh di Hari Raya Idul Adha. Setiap warga yang datang membawa 2 hingga 3 kilogram daging sapi untuk diolah menjadi berbagai macam masakan seperti bakso hingga nugget dengan harapan bisa disimpan dalam waktu lama. Omset pemilik usaha penggilingan daging pun meningkat hingga 100%. Bahkan dalam waktu 4 jam daging yang digiling mencapai 500 kg lebih. Rata-rata 2 kilo sampai 5 kilo. Jarang 1 kilo jarang. Biasanya digilingkan dalam bentuk apa? Bakso. Paling banyak? Paling banyak rata-rata giling ke bakso. Paling banyak. Tapi digilingkan berapa? Gilingin 2,5 kilo. Dijadikan apa? Dijadiin bakso biasanya. Soalnya bingung juga sih mau jadi apa. Terus kalau digilingin jadi bakso lebih bisa awet gitu, tahan lama. Jasa penggilingan daging masih akan didatangi warga hingga beberapa hari ke depan, mengingat waktu penyembelihan hewan kurban berlangsung selama hari Tasyrik atau 3 hari usai Hari Raya Idul Adha. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, tim emergensi medis sektor menjadi penyelamatan jemaah haji saat beribadah di kawasan Jamarat Mina, Arab Saudi. Cuaca panas dan kondisi badan yang kelelahan menjadi pemicu banyak jemaah yang jatuh sakit. Seorang jemaah haji segera mendapatkan perawatan tim emergensi medis sektor atau TEMS karena ditemukan lemas saat beribadah di Jamarat Mina. Meski sederhana, namun pos kesehatan memiliki layanan yang cukup lengkap, mulai dari deteksi dini, respon kegawat daruratan, hingga rujukan ke rumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan 3 kursi roda. TEMS berada di kawasan pintu keluar terowongan Muasim 2 sebelum akses masuk Jamarat lantai 3. Ini yang kita banyak mendapatkan kasus. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat daruratan jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Di setiap pos kesehatan ada 3 dokter, 3 perawat, dan 3 tenaga penghubung kesehatan yang berjaga. Total ada 5 pos kesehatan di jalur atas Jamarat yang tersebar di beberapa titik akses jemaah dari dan ke Mina. Setiap hari petugas bekerja dalam 2 shift, pukul 12 malam hingga 12 siang dan pukul 12 siang hingga 12 malam. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhudun Fadli, iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan ibadah lempar jumroh di sela-sela pemeriksaan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Menak juga menyempatkan mendengar curhat petugas dan jemaah haji. Guna memeriksa kondisi jemaah haji Indonesia yang dikabarkan berhimpitan dalam tenda kecil, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendatangi jemaah haji di Mina. Sambil berjalan kaki sejauh 3 km, Menak juga mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menak bersama rombongan juga menyempatkan untuk melontar jumroh. Hasil evaluasi sementara, prosesi lempar jumroh bisa berjalan dengan baik. Hal ini tak lepas dari skema murur saat melintas di Musdalifah. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jamaah
dari KNO, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28 itu. Nanti coba dicek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masyarakat untuk tenda mereka kita pakai. Sementara berdasarkan data Siskohat Kemenag, hingga 17 Juni tercatat 142 jemaah yang wafat. Jumlah ini lebih rendah dari angka kematian jemaah 2023 yang mencapai 249 di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhu Nur Fadli, iNews melaporkan. Seorang WNA viral di media sosial karena aksi arogannya di Jalan Imam Bonjol Denpasar, Bali. Ia berteriak di tengah jalan bahkan memukul seorang perempuan pengendara sepeda motor. Anggota Polsek Kuta akhirnya menangkap pelaku yang diketahui bernama Henry BT berkewarganegaraan Jerman. Selama diamankan di Polsek Kuta, emosi pelaku kerap tidak stabil. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku datang ke Bali untuk berlibur usai mengalami permasalahan keluarga. Sebelum dilaporkan menganiaya di kawasan Imam Bonjol, pelaku juga sempat dilaporkan pemilik villa karena merusak dan mengancam karyawan villa. 24 jam perilakunya dia berubah-berubah. Jadi inilah yang menjadi motif ketika mungkin di jalan kemarin dia itu kita lihat CCTV, kita telusurin CCTV, makanya kita mengetahui ini. Jadi di Indomaret juga pada saat sebelum di ngeplak itu pengendara motor itu dia ngambil minuman, nggak bayar. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Kuta. Polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaannya. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Beach Pool Ancol, Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur Lebaran Idul Adha. Lebih dari 7.000 pengunjung yang berlibur di kawasan Ancol. Momen libur Idul Adha dimanfaatkan warga Jakarta untuk berkunjung ke tempat wisata di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sejak pagi, ada lebih dari 7.900 pengunjung yang datang bersama keluarga tercinta. Selain bisa menikmati pemandangan laut, pengunjung mengaku senang mengajak anak-anak ke Beach Pool Ancol karena harga tiket yang terjangkau serta akses transportasi publik yang mudah. Para pengunjung diimbau tidak lengah memperhatikan anggota keluarganya, terutama anak-anak agar tidak terpisah. Sementara warga yang tengah berlibur di kawasan Keraton Yogyakarta antusias menyaksikan tradisi grebek gunungan perayaan Idul Adha. Dan sudah ada rekan Anissa di kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Anissa, bagaimana keseruan grebek gunungan di sana, Anissa? Ya, Desvita dan juga pemirsa, keseruan dari menikmati libur Idul Adha ini begitu ya, dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk datang ke kawasan Keraton Yogyakarta, tepatnya di alun-alun utara. Dan memang tadi perebutan gunungan begitu ya sudah rampung dilakukan sejak 15 menit yang lalu, namun beberapa wisatawan masih berada di area pelataran Masjid Gede Kauman hingga alun-alun utara untuk mengabadikan momen ini. Karena memang grebek gunungan ini merupakan tradisi yang selalu diadakan pada saat peringatan Hari Besar Islam, salah satunya di momen libur Idul Adha. Dan memang ini menjadi simbol makna perwujudan bagi Raja Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk memberikan rezekinya kepada rakyatnya, masyarakat yang ada di Yogyakarta untuk menikmati hasil bumi dari Tanah Mataram, yaitu selain ada tadi buah-buahan, kemudian ada palawija, kemudian ada rengginang yang dibagikan secara berebutan. Di antaranya ada ribuan masyarakat tadi saya lihat begitu antusias mengikuti dan menyaksikan, tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak nih. Karena memang orang tua yang mengajak anak-anak ini ingin mengedukasi atau memperlihatkan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh Keraton Yogyakarta. Demikian Deswita, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia yang melaporkan langsung dari kawasan alun-alun utara Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali, Nisa.
Pemirsa, kawasan Malioboro juga diserbu wisatawan dari berbagai daerah hingga menyebabkan kemacetan kendaraan. Dan informasi ini sekaligus menutup lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta pada momen libur panjang Idul Adha. Selain di ruas jalan, kepadatan juga terjadi di sepanjang jalur pedestrian yang ramai dengan wisatawan. Bagi wisatawan luar kota, Malioboro selalu menjadi destinasi favorit saat momen libur tiba. Pasalnya, di Malioboro menawarkan beragam kuliner dan oleh-oleh serta suasana yang nyaman. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Malioboro akan berlangsung Selasa malam nanti. Karena tempatnya enak, nyaman gitu. Baru pertama kali apa gimana ini? Udah sering sih sebelumnya, iya. Biasanya yang paling dicari apa kalau ke Malioboro? Ininya sih, gudeg ya, gudegnya. Selain itu apa aja yang dinikmati di Malioboro ini? Suka sama suasana malamnya sih.